Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel Bidan P3K. Nah, kali ini kita akan membahas beberapa soal. Ada 15 soal ya teman-teman. Namun sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oke, langsung saja kita masuk ke soal pertama. Seorang perempuan umur 30 tahun G3P2A0 hamil 40 minggu di puskesmas. Sementara proses persalinan, kepala telah lahir, tidak ada lilitan tali pusat. Prosedur apakah selanjutnya yang tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Melakukan sangga susur. B. Menyiapkan pakaian bayi. C. Melakukan penilaian bayi. D. Menunggu putaran paksi luar. E. Melahirkan seluruh badan bayi. Nah, kita lihat kata kuncinya teman-teman. Ini kepala sudah lahir dan tidak ada lilitan tali pusat. Artinya sudah cek lilitan tali pusat. Nah, prosedur selanjutnya yang tepat itu adalah menunggu putaran paksi luar sebelum melahirkan bahu anterior, bahu posterior, dan melakukan sangga susur. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D ya teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun G1P0A0 hamil 8 minggu datang ke puskesmas untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan perdarahan bercak sekali saat awal kehamilan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 88, suhu 37, penapasan 20, TFU belum teraba, HCG urin positif. Informasi apakah yang paling tepat sesuai kasus tersebut? A. Rujuk ke rumah sakit. B. Tira baring. C. Penkes fisiologi kehamilan. D. Observasi dalam 24 jam. E. Penkes tanda-tanda bahaya kehamilan. Nah, kita lihat kata kuncinya teman-teman. Ibu ini hamil baru 8 minggu. Artinya bisa jadi ini adalah kunjungan pertama ibu tersebut ke puskesmas. Nah, hasil anamnesisnya itu 1 bulan yang lalu pernah mengeluarkan bercak. Artinya sekarang sudah tidak ada. Kemudian informasi apakah yang paling tepat? Tentu saja teman-teman, informasi yang pertama yang diberikan pada kunjungan awal itu adalah pendidikan fisiologi kehamilan. Nah, kita lihat pembahasannya. Ibu perlu mengetahui fisiologi kehamilan. Fisiologi kehamilan adalah seluruh proses fungsi tubuh pemeliharaan janin dalam kandungan yang disebabkan pembuahan sel telur oleh sel sperma. Saat hamil akan terjadi perubahan fisik dan hormon yang sangat berubah drastis. Jadi, pendidikan kesehatan fisiologi kehamilan ini sangat dibutuhkan untuk ibu hamil dengan hamil muda, yaitu trimester 1. Oke, soal ketiga teman-teman. Seorang perempuan umur 24 tahun P1A0 usia kehamilan 28 minggu datang ke PMB untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis merasakan nyeri pinggang. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80, suhu 36,5, pernapasan 20, TFU 26 cm. Hasil Leopold ke presentasi kepala, punggung kanan, DJJ 145 kali per menit. Ibu sudah didata dan sudah disiapkan angkutan oleh masyarakat desa. Peran serta masyarakat apakah pada kasus tersebut? A. Ambulans desa. B. Dasolin atau dana sosial ibu bersalin. C. Desa siaga. D. Donor darah. E. Bidan siaga. Nah, kalau ada yang seperti ini teman-teman, baiknya kita pakai sistem eliminasi ya. Nah, kita lihat kata kuncinya teman-teman. Ibu sudah didata dan sudah disiapkan angkutan oleh masyarakat desa. Yang ditanyakan peran serta masyarakat. Otomatis opsi A, D, dan E ini sudah salah karena ambulans desa itu bukan peran serta masyarakat. Kemudian donor darah juga bukan. Bidan siaga juga bukan. Nah, kita lihat opsi B, dasolin. Ini ada penjelasannya teman-teman. Jadi dasolin itu adalah dana sosial ibu bersalin yang dikumpulkan dari dan oleh masyarakat untuk membantu pembiayaan ibu melahirkan. Jadi kurang tepat ya teman-teman. Nah, kita lihat pengertian dari desa siaga. Desa yang masyarakatnya telah mengenal dan mendata para ibu hamil di desa, dan para warga di desa siaga juga menyiapkan angkutan. Jadi sudah sesuai ya teman-teman dengan kata kunci. Yang benar itu desa siaga, opsi C. Oke, kita ke soal keempat.
Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 nifas 1 minggu datang ke PMB dengan keluhan pengeluaran air susu ibu atau ASI tidak lancar. Hasil anamnesis, ibu jarang menyusui bayinya sehingga bayi menjadi rewel. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 90/80, nadi 90, pernapasan 24, dan suhu 36,5 derajat Celcius. Apa pendidikan kesehatan yang tepat pada kasus ini? A. Ambulasi dini. B. Kebutuhan gizi. C. Senam. D. Istirahat. E. Perawatan payudara. Nah, kita lihat kata kuncinya teman-teman. Kata kunci dari soal ini adalah pengeluaran ASI yang tidak lancar. Jadi pendidikan kesehatan yang tepat diberikan kepada ibu ini adalah perawatan payudara, di mana perawatan payudara ini merupakan suatu tindakan perawatan yang bertujuan untuk memperlancar pengeluaran ASI. Kalau ambulasi dini itu kebijakan untuk selekas mungkin untuk membimbing pasien bergerak dan berjalan. Ini setelah melahirkan ya teman-teman. Kemudian kebutuhan gizi berkaitan dengan pemenuhan nutrisi, makan dan minum. Senam itu merupakan gerakan-gerakan yang dilakukan untuk membantu otot-otot yang meregang selama kehamilan dan persalinan dapat kembali seperti semula. Kemudian istirahat merupakan kebutuhan pada ibu nifas untuk mengurangi kelelahan pada ibu. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi E. Nah, soal selanjutnya tentang nifas nih teman-teman. Seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 postpartum 6 jam di PMB dengan keluhan perut mules. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, suhu 36,8, pernapasan 20, nadi 82 kali per menit. Kolostrum positif, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus keras dan lochia rubra. Apakah periode psikologis pada kasus tersebut? A. Taking in. B. Taking hold. C. Letting go. D. Postpartum blues. E. Baby blues. Oke, kita lihat kata kuncinya teman-teman. Kata kunci dari soal ini adalah postpartum 6 jam. Berarti awal-awal masa nifas ya teman-teman. Periode psikologis itu hanya ada 3, yaitu taking in, taking hold, dan letting go. Taking in ini fokus pada diri sendiri 1-2 hari. Ya, ini adalah jawaban yang tepat ya teman-teman, karena masih 6 jam. Sementara fase taking in ini 1-2 hari. Bagaimana dengan taking hold? Taking hold ini ciri-cirinya khawatir, tidak mampu merawat bayi, kemudian muncul perasaan sedih atau baby blues, dan fasenya itu di 3-10 hari postpartum. Sedangkan letting go itu ibu sudah percaya diri merawat diri dan bayinya. Jadi fasenya itu di atas 10 hari postpartum. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi A. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 23 tahun G1P0A0 usia kehamilan 38 minggu kala 2 di BPM ditemani suami dengan keluhan mules tak tertahankan. Hasil anamnesis merasa haus, perasaan ingin BAB. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80, suhu 36,7, pernapasan 18 kali per menit, DJJ 144, kontraksi 4 kali 10 menit, durasi 45 detik. Kepala janin sudah tampak 5-6 di pulva. Jadi ini kala 2 ya teman-teman. Langkah apakah selanjutnya yang dilakukan pada kasus tersebut? A. Memberitahu ibu bahwa perlu dilakukan episiotomi. B. Melibatkan pendamping untuk memberi minum. C. Memfasilitasi ibu melakukan posisi meneran. D. Memasukkan oksitosin 10 intraunit ke dalam spoid. E. Memasang sarung tangan DTT. Nah, kata kunci dari soal ini adalah kepala janin sudah tampak 5-6 cm di depan vulva. Apa yang dilakukan oleh seorang bidan? Yaitu memfasilitasi ibu meneran untuk memilih posisi meneran yang nyaman. Berikut manfaat pilihan posisi berdasarkan keinginan ibu. Pertama, memberikan banyak manfaat. Kedua, rasa sakit dan ketidaknyamanan itu berkurang. 3, kala 2 persalinan menjadi lebih pendek. 4, laserasi perineum lebih sedikit. 5, lebih membantu meneran. 6, nilai Apgar lebih baik. Jadi yang tepat itu adalah opsi C.
Oke, soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 20 tahun, G1 P0A0 usia kehamilan 11 minggu, datang ke rumah sakit dengan keluhan perdarahan pervagina berwarna merah kehitaman. Hasil pemeriksaan DJJ negatif, USG terlihat sisa hasil konsepsi, tekanan darah 120, nadi 80, pernapasan 20, suhu 36,3 derajat Celcius. Apakah diagnosa yang tepat pada kasus tersebut? A. Mola hidatidosa, B. Abortus incipiens, C. Abortus imminens, D. Abortus incomplete, E. Kehamilan ektopik terganggu. Nah, pada soal ini teman-teman, saya yakin semua bidan pasti benar dalam soal ini. Ya, jadi jawaban yang benar itu adalah abortus incomplete. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya itu kehamilan kurang dari 20 minggu, terdapat perdarahan pervagina, hasil pemeriksaan DJJ negatif, dan terdapat sisa hasil konsepsi dalam rahim. Nah, ini teman-teman, yang kata kuncinya itu saat USG terlihat hasil sisa konsepsi di dalam rahim, sehingga menunjukkan ciri-ciri abortus incomplete. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 20 tahun P1A0 nifas 6 hari datang ke puskesmas dengan keluhan bayi tidak mau menyusu. Hasil anamnesis, kesulitan menyusui bayinya. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 120/80, nadi 80, suhu 36,7, pernapasan 86, payudara membesar, puting menonjol, ASI positif, TFU 2 jari di atas simfisis, lokia sanguinolenta. Apakah asuhan yang paling tepat dilakukan pada kasus tersebut? A. Kompres hangat, B. Koreksi posisi menyusui, C. Perbanyak minum air putih, D. Lakukan pijat leher dan punggung, E. Minta ibu untuk terus menyusui bayinya. Nah, kita lihat kata kuncinya. Kata kunci dari soal ini itu, ibu merasa kesulitan menyusui bayinya, sementara payudaranya membesar dan puting menonjol, ASI-nya positif. Tentu saja yang kita lakukan itu adalah koreksi posisi menyusui untuk menghindari perlekatan payudara dan mulut bayi dengan posisi yang salah. Hal ini dapat menyebabkan pengeluaran ASI yang tidak efektif dan bayi tidak mau menyusu. Nah, bagaimana dengan opsi A, kompres hangat? Kompres hangat itu untuk mengurangi nyeri. Dari data tersebut tidak menunjukkan adanya rasa nyeri. Kemudian opsi C, perbanyak minum air putih. Ibu tidak menunjukkan tanda-tanda dehidrasi. Kemudian opsi D, lakukan pijat leher dan punggung. Dapat membantu pengeluaran ASI, namun belum tepat dengan data tersebut. Kemudian opsi E, minta ibu untuk menyusui bayinya. Dapat membantu produksi hormon oksitosin dan prolaktin. Jika posisi menyusui salah, dapat mengakibatkan puting lecet. Jadi yang harus dilakukan itu adalah opsi B, koreksi posisi menyusui. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 22 tahun melahirkan anak pertamanya 6 jam yang lalu di PMB dengan keluhan masih merasa lelah, perut mules, dan nyeri daerah jahitan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 84, suhu 37 derajat Celcius, pernapasan 24 kali per menit, TFU 2 jari di bawah pusat, fundus teraba bulat, keras, perdarahan 1/4 pembalut, lokia berwarna merah, pengeluaran ASI kolostrum sudah keluar. Apakah tujuan asuhan yang paling tepat pada kasus di atas? A. Memastikan tidak ada tanda-tanda kesulitan menyusui, B. Pemenuhan makanan yang bergizi dan cukup cairan, C. Mencegah perdarahan karena atonia uteri, D. Memastikan involusi uterus normal, E. Menganjurkan istirahat yang cukup. Nah, ini adalah yang ditanyakan, yaitu asuhan yang paling tepat. Kata kuncinya itu postpartum 6 jam ya teman-teman. Pada kebijakannya itu, asuhan yang diberikan sewaktu masa nifas kurang dari 24 jam adalah untuk mencegah perdarahan karena atonia uteri. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 23 tahun P1A0 datang ke PMB dengan keluhan ingin menggunakan alat kontrasepsi. Hasil anamnesis baru melahirkan 7 bulan. ASI eksklusif, ingin menggunakan KB hormonal dan perokok aktif. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/80, nadi 84, suhu 36, kemudian pernapasan 20 kali per menit. Apakah metode kontrasepsi yang tepat pada kasus tersebut? A. IUD, B. Pil kombinasi, C. Suntikan 1 bulan, D. Suntik 3 bulan, E. Metode ovulasi billing.
Nah, pada soal ini bidan-bidan biasanya terkecoh ya teman-teman. Biasanya ada yang menjawab opsi A, IUD. Padahal dalam konteks soal ini sudah dijelaskan bahwa ibunya itu ingin menggunakan KB hormonal. Jadi harusnya IUD sudah dieliminasi. Nah, yang mana yang cocok teman-teman? Yang cocok itu adalah suntik 3 bulan karena hanya mengandung progestin yang cocok untuk ibu menyusui. Kalau pil kombinasi dengan suntik 1 bulan itu mengandung estrogen dan progesteron yang tidak disarankan untuk ibu menyusui. Indikasi kontrasepsi suntik 3 bulan atau progestin yaitu 1. Usia reproduksi, 2. Nulipara dan yang telah memiliki anak, 3. Menghendaki kontrasepsi jangka panjang dan yang memiliki efektivitas tinggi, 4. Menyusui dan membutuhkan kontrasepsi yang sesuai, 5. Setelah melahirkan, 6. Perokok, 7. Tidak dapat menggunakan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Soal selanjutnya, seorang bayi laki-laki lahir normal, IMD tidak berhasil 2 hari yang lalu di rumah sakit. Hasil pemeriksaan, berat badan 3000 gram, panjang badan 49 cm. Tidak ditemukan kelainan kongenital, suhu 37 derajat Celcius. Saat ini sedang diperiksa refleks dengan cara menyentuh bagian pipi bayi. Hasilnya mulut bayi mengikuti arah jari. Jenis refleks apakah yang ditunjukkan bayi pada kasus tersebut? A. Rooting, B. Grasping, C. Babinski, D. Sucking, E. Moro. Nah, yang benar itu adalah refleks rooting, yaitu refleks mencari. Refleks rooting terjadi ketika pipi bayi diusap atau dibelai atau disentuh bagian pinggir mulutnya. Sebagai respon, bayi itu memalingkan kepalanya ke arah benda yang menyentuhnya dalam upaya menemukan sesuatu yang dapat dihisap. Di mana refleks menghisap dan mencari ini akan menghilang setelah bayi berusia sekitar 3 hingga 4 bulan. Nah, soal berikutnya, seorang perempuan umur 22 tahun P1A0 postpartum hari keempat normal di PMB mengeluh sakit di daerah bekas jahitan perineum. Hasil anamnesis, obat pereda nyeri yang diberikan oleh bidan hanya sedikit pengaruhnya. Hasil pemeriksaan TTV dalam batas normal, payudara ASI positif, TFU setengah pusat simpisis, kontraksi bayi, logia rubra, luka jahitan, tidak terdapat tanda-tanda infeksi. Asuhan kebidanan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Anjurkan untuk mengompres luka jahitan dengan betadin. B. Anjurkan untuk mengkonsumsi obat pereda nyeri. C. Anjurkan untuk menggunakan salep pereda nyeri. D. Anjurkan untuk melakukan latihan Kegel. E. Anjurkan untuk berendam di air panas. Nah, asuhan yang dapat diberikan ketika menemukan kasus yang seperti ini itu adalah anjurkan untuk melakukan latihan Kegel. Beberapa tindakan dapat mengurangi ketidaknyamanan atau nyeri akibat laserasi atau luka episiotomi dan jahitan laserasi atau episiotomi tersebut. Sebelum tindakan dilakukan, penting untuk memeriksa perineum untuk menyingkirkan komplikasi seperti hematom. Latihan Kegel ini bertujuan menghilangkan ketidaknyamanan dan nyeri yang dialami wanita ketika duduk atau hendak berbaring dan bangun dari tempat tidur. Latihan Kegel akan meningkatkan sirkulasi ke area perineum sehingga meningkatkan penyembuhan. Latihan ini juga dapat mengembalikan tonus otot panggul. Tindakan ini merupakan salah satu tindakan yang paling bermanfaat dan seringkali menghasilkan akibat yang dramatis dalam memfasilitasi kemudahan pergerakan dan membuat wanita lebih nyaman. Soal berikutnya, seorang perempuan umur 24 tahun P1A0 postpartum 6 jam di puskesmas dengan keluhan pengeluaran ASI sedikit. Hasil anamnesis, cemas ASI tidak cukup untuk bayinya. Hasil pemeriksaan, tekanan darah 100/70, nadi 80, pernapasan 21 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, kedua payudara lembek, kolostrum positif, TFU 2 jari bawah pusat, kontraksi uterus baik. Apakah tindakan yang paling tepat untuk kasus tersebut? A. Memberitahu ibu untuk tetap menyusui bayinya. B. Mengajarkan teknik menyusui. C. Melakukan breast care. D. Memberi salep antibiotik. E. Melakukan gerakan Hoffman.
Jawaban yang tepat itu adalah opsi A, memberitahu ibu untuk tetap menyusui bayinya. Melihat pada kata kunci dari soal ini, postpartum masih 6 jam, kolostrumnya sudah keluar dan pengeluaran ASI sedikit. Wajar ya teman-teman payudaranya lembek karena masih 6 jam postpartum. Nah, kita lihat penjelasannya teman-teman. Pada fase 6 jam pertama postpartum atau fase laktogenesis 1, ASI itu masih dikontrol oleh hormon, bukan supply on demand atau kebutuhan bayi. Jadi, saat plasenta lahir, hormon progesteron menurun, memicu naiknya hormon prolaktin yang bekerja untuk produksi ASI. Karena masih dikontrol oleh hormon ini, maka produksi ASI masih sedikit. Nah, kita lihat opsi B, mengajarkan teknik menyusui. Teknik menyusui ini diberikan pada ibu yang mengalami masalah gangguan puting susu lecet, bukan dengan produksi ASI seperti yang masalah dalam kasus di atas. Kemudian opsi C, breast care. Breast care ini dilakukan untuk memelihara kebersihan payudara. Selanjutnya opsi D, memberi salep antibiotik. Salep antibiotik tidak boleh diberikan pada ibu menyusui. Kemudian opsi E, melakukan gerakan Hoffman, yang merupakan asuhan yang diberikan pada kasus puting susu tenggelam. Jadi jawaban yang tepat itu adalah opsi A ya teman-teman, memberitahu ibu untuk tetap menyusui bayinya sesering mungkin. Soal selanjutnya, seorang perempuan umur 30 tahun datang ke BPM dengan keluhan amenorrhea 3 bulan. Hasil anamnesis sering merasa mual dan muntah sejak 1 bulan yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 140/100, penapasan 20 kali per menit, nadi 84 kali per menit, TFU 1 jari di bawah pusat, tidak teraba balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? A. Abortus imminens. B. Kehamilan ektopik. C. Missed abortion. D. Mola hidatidosa. E. Abortus incipiens. Nah, pada soal ini kata kuncinya yaitu TFU-nya itu lebih tinggi dari usia kehamilannya ya teman-teman, karena usia kehamilannya bisa dilihat dari amenorrhea 3 bulan, sedangkan TFU-nya sudah 1 jari di bawah pusat. Selain itu, teraba balotemen, terdapat bercak kecoklatan dan jaringan seperti gelembung. Jadi langsung saja, kalau yang ditanyakan diagnosis itu berarti ini adalah kasus mola hidatidosa atau yang biasa orang sebut hamil anggur. Nah, kita lihat pembahasan. Pada kasus ini TFU tidak sesuai dengan usia kehamilan. Hasil perhitungan dari HPHT, jika amenorrhea 3 bulan maka TFU idealnya itu 3 jari di atas simpisis. Namun kasus ini TFU 1 jari di bawah pusat, seperti usia kehamilan 5 bulan. Nah, itu tadi teman-teman. Kemudian diperkuat lagi dengan tidak ada balotemen dan ada pengeluaran pervaginam berwarna coklat yang menunjukkan mulai ada perdarahan. Tanda gejala ini mengarah ke mola hidatidosa. Diperkuat dengan gejala penyerta yaitu adanya hipertensi pada kasus mola tersebut. Kasus ini bukan kehamilan ektopik karena TFU lebih tinggi dari usia kehamilan dan tidak ada balotemen. Meski ada tanda-tanda flek, namun tetap bukan kehamilan ektopik. Bukan juga kasus abortus baik missed abortion maupun abortus incipiens karena TFU akan lebih rendah dan terdapat balotemen. Oke, ini soal terakhir ya teman-teman untuk pertemuan kali ini. Seorang perempuan umur 24 tahun G1 P0 A0 hamil 36 minggu datang ke BPM untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu mudah lelah. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/70, nadi 80, penapasan 20, suhu 36,5, TFU 30 cm, DJJ 164 kali per menit, HB 10 gram persen, protein urin negatif. Tindakan awal apakah yang paling tepat dilakukan bidan pada kasus tersebut? A. Melakukan rujukan. B. Memasang infus RL. C. Resusitasi intrauterin. D. Konseling persiapan gawat darurat. E. Melakukan kolaborasi dengan dokter. Nah, kira-kira jawabannya apa nih teman-teman? Sebelum menentukan tindakan awal, apa dulu diagnosanya? Bisa dijawab di kolom komentar ya teman-teman. Kita bahas untuk pertemuan berikutnya. Oke, sekian dulu teman-teman untuk hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lengah. Semangat untuk belajar, semangat untuk meraih cita-cita. ASN ada di depan mata. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.